Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab, yaitu belajar dari kitab Efesus bagian ke-7 dengan judul Manusia Baru. Bahan bacaan kita terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Sebab itu katakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Rasul Paulus menegaskan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Bisa nggak kita melakukan hal seperti itu? Masih ada nggak umat Tuhan yang melakukan hal-hal seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah? Masih, maka dikatakan janganlah. Coba kita ambil contoh, dikatakan jangan merokok. Berarti masih ada orang merokok? Tidak. Berarti masih merokok. Ada yang merokok kan? Maka dikatakan jangan merokok karena itu merugikan kesehatan. Kita lanjut ya, 19. Merasa mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi di ayat 19 ini dengan jelas dikatakan bahwasanya orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak punya persekutuan dengan Allah itu adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan segala kecemaran. Jadi kalau ada umat Tuhan yang masih suka nonton film porno atau blue film, yang suka onani, yang suka masturbasi, atau juga pacaran dengan suami orang atau dengan istri orang, atau juga sulit menghilangkan kebiasaan merokok atau minum alkohol, suka bertengkar, suka memfitnah, suka nyinyir, dan hal-hal lainnya yang dilarang oleh Tuhan, maka perlu dipertanyakan apakah orang itu ada persekutuan dengan Allah atau tidak. Ayat 20 katakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi di ayat 22 ini dengan jelas dikatakan bahwa kamu harus menanggalkan manusia lama. Artinya siapa yang harus? Kita. Bukan semuanya dilakukan oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita menanggalkan manusia lama kita, hawa nafsu kita, nafsu dunia kita, keinginan-keinginan mata, keinginan hidup, semua Tuhan mau agar kita menanggalkan semua itu. Tuhan mau agar kita, sekali lagi saya katakan, Tuhan mau agar kita sanggup menanggalkan manusia lama kita. Artinya apa? Ada kewajiban, kembali saya katakan ada kewajiban asasi bagi orang-orang yang telah diselamatkan, bagi umat Tuhan. Tidak terkecuali ada kewajiban asasi bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita. Dan akhirnya kita lanjutkan di ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi ayat 23 tujuannya apa? Untuk agar kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dan ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi setelah kita, sekali saya katakan kita yang harus menanggalkan manusia lama. Setelah itu kita akan diubah dalam roh dan pikiran kita untuk mengenakan manusia baru. Manusia baru artinya adalah manusia yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau tunduk pada kehendak Tuhan dan tidak seenak-enaknya hidup seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang dunia atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi setelah kita menggunakan manusia atau mengenakan manusia baru tersebut, mungkinkah atau masih bisa nggak kita melakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan di atas, masih menggunakan manusia lama kita? Menurut saya masih bisa. Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia. Kita masih ada di dalam daging ini yang penuh dengan keinginan, yang penuh dengan hawa nafsu, yang penuh dengan keangkuhan, kesombongan, dan segala sesuatu yang ditawarkan di sekitar kita. Jadi perlu ada usaha ataupun tindakan yang kontinu atau berkelanjutan untuk hidup
kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak sembarangan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.